Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 12 semester 2. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di materi yang ke-20 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mudah untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Baik, kita awali dengan pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi dengan dinamis dan berlangsung sepanjang hayat. Ada beberapa tujuan dan tahapan sosialisasi. Manusia disebut juga sebagai homo socius atau makhluk sosial. Salah satu kebutuhannya adalah melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mau tidak mau, seseorang mesti menjalani proses sosialisasi tersebut. Tanpa ruang sosial, manusia tak bisa memenuhi dorongan dasar untuk berinteraksi satu sama lain. Maka itu, proses sosialisasi juga menjadi salah satu topik kajian dalam ilmu sosiologi. Dalam studi sosiologi, definisi sosialisasi adalah proses seseorang mempelajari norma dan keyakinan dari masyarakat tempatnya hidup. Melalui proses sosialisasi, manusia dapat memahami nilai-nilai bermasyarakat dan harapan sosial dari orang di sekitarnya. Karena sosialisasi adalah suatu proses, maka ia terjadi dengan dinamis dan berlangsung sepanjang hayat. Seiring berjalan waktu, kepribadian seseorang akan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ia terima di lingkungannya. Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lalu apa saja syarat terjadinya sosialisasi? Sosialisasi dalam masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat menjadi mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan masyarakat dan mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Ada beberapa faktor yang dapat membuat sosialisasi terjadi, yaitu yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan? Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sosialisasi. Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seseorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan anggota masyarakat tergolong anggota masyarakat yang baik atau buruk. Anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sementara anggota masyarakat yang buruk adalah anggota masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebar luasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dari sosialisasi. Apabila fungsi sosialisasi dalam sebuah masyarakat sudah berjalan, secara signifikan tujuan sosialisasi dapat terwujud.
Berikut adalah tujuan sosialisasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupannya. Yang kedua, membekali kemampuan komunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuan berbicara, menulis, dan mendengar. Kemudian yang ketiga, mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan introspeksi diri yang tepat. Yang keempat, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Yang kelima, membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi oleh watak pribadi seseorang serta bagaimana ia bereaksi terhadap pengalaman itu untuk proses pendewasaannya. Kemudian, macam-macam dari sosialisasi. Sosialisasi terjadi dalam dua jenis. Yang pertama, sosialisasi primer. Proses sosialisasi primer ini terjadi saat usia belia, ketika seseorang masih dalam usia balita. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Selepas sosialisasi primer, seseorang menjalani sosialisasi sekunder, mulai dari usia 4 tahun yang terus berlangsung hingga sepanjang hayatnya. Lalu siapa saja agen sosialisasi dalam masyarakat? Mengacu pada pengertian sosialisasi, sosialisasi dapat terjadi apabila memiliki perantara atau media. Perantara itu biasanya disebut sebagai agen sosialisasi. Berikut ini adalah 4 agen sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, keluarga. Media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu adalah keluarga. Interaksi dalam keluarga yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan lain-lain merupakan tempat yang tepat untuk individu dalam mengenal dunia sekitarnya. Contoh sosialisasi di keluarga bisa dilihat ketika makan malam bersama, ketika menonton TV bersama, hingga ketika diskusi keluarga. Orang tua cenderung menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anaknya, seperti nasihat atau arahan tentang cara berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang kedua, teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui jalinan pertemanan. Interaksi remaja bersama teman sebayanya dapat menjadikan proses sosialisasi, yang mana interaksi tersebut dapat membuat remaja sekaligus temannya dapat mempelajari nilai dan norma yang baru. Contoh sosialisasi yang sering terjadi di lingkungan pertemanan seperti bermain, bercanda, bekerja sama, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah. Setelah individu mengalami pertumbuhan, ia akan dihadapkan pada tempat sosialisasi yang lebih besar, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang memberikan pengaruh paling besar dalam bersosialisasi bagi semua orang. Sekolah memiliki tempat dan lingkungan yang sangat mendukung bagi semua orang untuk belajar dan melatih keterampilan serta kemandiriannya. Selain itu, interaksi di sekolah yang sangat kuat membuat sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi hidup individu di masa yang akan datang. Contoh sosialisasi yang terjadi di sekolah yaitu saat seorang guru berinteraksi dengan para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, sosialisasi juga sering terjadi ketika para siswa bertanya pada guru atau mengungkapkan pendapat tentang pelajaran di sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu media massa. Media massa juga dapat menjadi tempat terjadinya proses sosialisasi. Media massa dapat memberikan informasi-informasi baru yang belum diketahui, baik itu positif ataupun negatif. Di era digital sekarang, media massa menjelma menjadi media sosial yang tersaji di dalam gawai setiap orang. Tidak dapat dipungkiri, media sosial ini akan menjadi agen sosialisasi paling berpengaruh di masa yang akan datang. Banyaknya informasi yang tercipta baik itu dari media massa maupun dari media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya terbukti sangat dinikmati oleh para generasi muda dan beberapa generasi tua yang masih melek teknologi. Namun, melimpahnya berita bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi buruk. Oleh karena itu, sangat perlu
kebijaksanaan dalam memanfaatkan teknologi sosial media yang sekarang sedang digandrungi masyarakat. Proses sosialisasi dapat membentuk kepribadian manusia. Berikut ada 3 proses sosialisasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu internalisasi nilai-nilai. Proses penanaman dan pembiasaan nilai dan norma sosial ke dalam diri individu yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Kemudian yang kedua, enkulturasi. Proses pengembangan yang berasal dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaan dalam perilaku hidup sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, pendewasaan diri. Proses ini merupakan penggabungan dari berlangsungnya proses internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus. Pendewasaan diri merupakan pembentukan kepribadian paling puncak. Hal ini ditandai dengan kepribadian manusia yang sudah terwujud secara utuh. Proses ini bisa dikatakan seseorang sudah memasuki fase dewasa dan telah siap memegang tanggung jawab dan peran dalam masyarakat. Berikutnya kita akan membahas cara-cara sosialisasi beserta contohnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaziman atau conditioning. Pelaziman merupakan cara sosialisasi yang menggunakan penghargaan atau biasa disebut reward atau hukuman atau yang biasa disebut punishment sebagai pembentuk perilaku individu. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi sebagai berikut. Suatu ketika ada seorang anak mencuri mainan milik saudaranya. Sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada sang anak, orang tuanya memberikan hukuman. Hukuman itu menjadi pelajaran bagi anak agar tidak mencuri lagi. Kemudian yang kedua, imitasi. Imitasi merupakan cara sosialisasi yang dengan meniru perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Berikut ini ada ilustrasi dari cara bersosialisasi menggunakan imitasi. Seorang anak memiliki hobi membaca buku dengan meniru kebiasaan keseharian orang tuanya yang selalu membaca buku. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan cara sosialisasi dengan meniru perilaku individu lain yang dianggap dapat menjadi panutan dalam menjalankan hidup atau biasa disebut role model. Ilustrasi terkait cara sosialisasi identifikasi yaitu seorang remaja sangat mengagumi salah satu pesepak bola asal Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Hal ini membuat remaja tersebut termotivasi untuk mempelajari sepak bola dan kebudayaan negara Portugal secara lebih mendalam. Kemudian yang keempat, internalisasi. Internalisasi merupakan cara sosialisasi yang berasal dari diri atau kesadaran individu. Cara sosialisasi ini berbeda dengan cara sosialisasi yang lain, karena pada cara sosialisasi ini individu sudah memiliki kesadaran untuk mentaati nilai dan norma. Kesadaran itu muncul karena nilai dan norma tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. Hal seperti itu bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Seorang akan bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua dari dirinya. Sikap itu ada bukan karena takut mendapatkan hukuman ataupun meniru tokoh inspiratifnya, namun individu sudah menyadari bahwa sikapnya tersebut diharapkan oleh masyarakat. Kemudian kita akan melihat tahapan dari sosialisasi. Yang pertama, preparatory stage. Tahapan sosialisasi yang pertama adalah persiapan atau preparatory. Pada tahap ini, seseorang individu akan memulai belajar untuk mengenali lingkungan tempat tinggal ia. Agen sosialisasi yang memberikan peran terbesar dalam tahap ini adalah keluarga. Tahap ini dimulai saat anak memasuki usia batita. Orang tua mulai memperkenalkan anaknya dengan bahasa sehari-hari dan mengajarkannya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Pada tahap ini juga, seorang anak hanya bisa meniru perkataan orang tuanya tanpa tahu makna atau maksud di balik kata-kata yang diucapkannya tersebut. Selanjutnya yang kedua, play stage. Pada tahapan kedua dari sosialisasi, seorang anak sudah mulai belajar memahami peran dan status dirinya.
Seseorang anak juga mulai mempelajari dan meniru peran-peran orang lain di sekitarnya. Tidak hanya itu, anak juga mulai mempelajari sikap dan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya. Saat berada di rumah, anak mulai tertarik untuk meniru sikap dan kebiasaan sehari-hari orang tuanya. Sementara ketika sedang berada di luar rumah, anak sudah bisa melakukan interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, game stage. Tahapan ketiga dari sosialisasi ini dikenal juga sebagai tahapan seorang anak yang sudah siap bertindak. Pada tahapan ini kemampuan dalam berinteraksi yang dilakukan oleh seorang anak kian meningkat. Bahkan ia semakin mahir dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Anak sudah semakin sadar terhadap nilai dan norma yang diinginkan oleh masyarakat terhadap dirinya. Kesadaran tersebut telah membaut anak untuk tidak mencoba melanggar nilai dan norma dalam budaya masyarakat. Ketika berada di lingkungan sekolah, anak juga mulai menyadari bahwa terdapat norma berupa tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya, anak akan cenderung berperilaku hati-hati dalam bertindak. Yang keempat, generalization other. Pada tahapan terakhir sosialisasi, seorang individu bisa dikategorikan telah memasuki usia dewasa. Intensitas interaksi yang meningkat membuat individu semakin sadar akan peran, hak, dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dalam arti yang lebih luas. Sebagai seseorang yang sudah dewasa, individu mulai memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap sesama. Berikut ini cara mudah bersosialisasi dengan banyak orang. Yang pertama, atasi rasa malu. Bukan berarti kita harus mengubah diri kita menjadi seseorang yang ekstrovert. Tetaplah menjadi diri sendiri apa adanya. Coba singkirkan rasa malu untuk memulai perbincangan atau bergabung dengan pembicaraan kelompok. Rasa tenang dan santai akan membuat kita jauh lebih baik saat bersosialisasi ketimbang malu saat mengungkapkan pendapat. Yang kedua, jangan cemas. Bahkan di balik kepribadian yang ekstrovert, seseorang memiliki beragam masalah yang dicemaskan. Justru ekstrovert dapat mengobati dirinya dengan cara bersosialisasi. Jadi jangan pernah merasa cemas dengan apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri. Jika kita seringkali mengalami saat yang canggung, sebenarnya hal tersebut terjadi karena kita terlalu berlebihan dalam menganalisis situasi. Kita harus yakin dan percaya terhadap diri sendiri serta tujuan kita bersosialisasi. Selanjutnya yang keempat, hadapi dengan tenang. Kita dapat berlatih dengan orang terdekat agar terbiasa dengan situasi saat bertemu orang yang baru. Jangan lupa regangkan otot dengan santai dan rileks, serta perlahan saat berbicara agar kita terdengar alami saat mengobrol. Yang kelima, berlatih dengan diri sendiri. Berlatihlah di depan cermin untuk dapat melihat bahasa tubuh kita saat berbicara dengan orang lain. Selain itu, cara berlatih ini juga meningkatkan kepercayaan diri dan membuat kita bisa lebih fokus pada diri sendiri ketimbang ketakutan yang muncul. Kunci terpenting dalam sosialisasi adalah percaya diri dan berpikir positif mengenai diri kita sendiri. Demikian tadi materi tentang cara mudah bersosialisasi dengan orang banyak. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.